Bab 41. Ella hampir mati. "Ella, buka pintunya, dasar pelakor!" teriak Nadia terus menggedor pintu. Sebilah kayu yang dibawa berusaha mendobrak pintu dan menghancurkan kaca. Ada sedikit rasa takut untuk membuka pintu, takut Nadia hilang kesadaran dan berbuat hal mengerikan. "Mbak, buka sana tuh, Nenek Gayung ngajak baku hantam." "Sana kamu yang buka, Ras. Katanya kamu kesel sama Nenek Gayung. Buruan buka, Mbak bantu dari belakang." "Mbak duluan deh, asli kali ini nyali aku ciut lihat muka sangar Nenek Gayung. Kayak orang gila dia. Bahaya, Mbak. Orang gila lebih serem dari setan." "Ish, malah ngomong yang enggak. Buruan ambil sapu, Ras." "Siap-siap ya, Mbak mau buka pintu. Apapun yang terjadi bantuin Mbak biar nggak jadi dodol Garut." Mbak lucu, suasana genting gini masih bisa melucu. Tapi baguslah, drama pagi ini cukup membuat Laras lupa sama hati yang lagi patah. Halah, lupakan perbuncinan darurat. Oke, maju Mbak. Laras siap siaga dari belakang. Dengan irama jantung tak menentu, aku buka pintu. Firasatku tidak meleset, Nadia benar-benar hilang kendali. Dia mengamuk bagaikan orang kesetanan. Pukulan kayu mendarat di tanganku beruntung. Laras sigap melawan. Tulang-tulangku tak sampai patah dibuatnya. "Dasar jalang, rasakan ini." Berhenti Nadia. "Rasakan pembalasanku pelakor. Ini akibatnya kamu mengganggu suamiku." Nadia terus melayangkan pukulan. Sekuat tenaga aku tahan lalu menarik kayu yang ada di genggaman Nadia. Tangan terasa perih, bergesekan dengan pinggiran kayu yang cukup runcing. Berusaha merebut kayu tapi tak bisa. Sedangkan Laras berusaha memukul tangan Nadia supaya dia mau melepaskan kayu. Hasilnya nihil. Dengan sekali hentakan tubuhku dan Laras terpental ke tembok. "Rasakan ini. Awas Mbak!" Bruk. Pergulatan sengit ini cukup menantang nyawa. Tenaga Nadia 5 kali lebih kuat dari biasanya. Aku dan Laras sampai kewalahan. Bersyukur Laras bisa menarikku masuk dan segera menutup pintu. "Mbak, gawat Mbak." "Mbak, gawat banget. Kayaknya Nenek Gayung mulai edan," ujar Laras ngos-ngosan. "Mbak juga nggak tahu, Ras. Nadia mabok kulit melijo kali ya. Sampai sekuat itu. Kita harus gimana, Ras?" "Aduh, otakku buntu Mbak. Kebanyakan tersumpal beban cinta. Mbak aja yang mikir cari bantuan atau lapor polisi. Keluar kalian, cepat hadapi aku." Buk, prang. Kaca rumahku separuh sudah pecah. Suasana makin mengerikan. Nadia semakin lepas kendali. Dia terjang semua yang menghalanginya. Entah apa yang sebenarnya terjadi sampai Nadia semarah itu. Apa ada hubungannya dengan gombalan Mas Ilyas semalam? Aduh, Ilyas memang suka sekali membawa hidupku dalam kekacauan. Awas saja kalau sampai terjadi hal buruk, Mas Ilyas yang akan aku tuntut. "Mbak, buru lapor polisi," rengek Laras ketakutan. Baru kali ini adikku melempem seperti kerupuk tersiram air. Biasanya dia paling suka diajak ribut, baku hantam dengan tangan kosong. Sekarang kami begitu ketakutan, sudah melawan tapi tidak kuat. Nadia bagaikan dikuasai makhluk lain. "Buka!" Buk. Pintu ditendang dan didobrak. Suasana makin menegangkan. Napasku dan Laras naik turun tak menentu. Tangan gemetar, panas dingin. "Ras, ayo kita lari ke empang." "Ide bagus Mbak, bukannya dari tadi. Aduh, jadi oon gini. Ayo Mbak kabur." Aku dan Lara saling bergandengan tangan, berlari secepat mungkin menuju pintu belakang, walaupun ada kemungkinan Nadia bisa menyusul dari arah depan. Akibat tak ada pagar yang menutupi halaman belakang. Namun posisi di luar lebih aman. Kalau Nadia nekat menyerang, kami bisa leluasa kabur dan mencari bantuan. Tidak seperti di dalam rumah. "Hus, jangan bersuara, Ras," lirihku. Kami bersembunyi di bawah kolong saung. Irama jantung benar-benar lepas kendali, berdegup kencang. Rasanya ingin copot. Suasana awan yang masih gelap menambah horor situasi kali ini. "Ella, aku tahu kamu lari ke sini. Keluarlah Ella," panggil Nadia berjalan memasuki area kolam lele. Panggilannya lembut diiringi tawa yang mengerikan. Dia mirip psikopat. Jari-jari mengapal kuat. Amarah benar-benar menguasai pikirannya. Hanya melihat gerakan tubuhnya saja, sekujur tubuhku merinding.
apalagi menatap ekspresinya. Mungkin mirip penjahat Sumarno di Manusia Kanibal. Ella, kamu mau bermain-main denganku? Baiklah, Bug. Ranjang saung yang terbuat dari papan dipukul Nadia dengan beringas. Dia tahu kami bersembunyi di kolong. Kayu diarahkan ke bawah. Dia sogok ke sembarang arah. Ah, Mbak, ayo keluar! Teriak Laras yang berkali-kali kena serangan kayu secara bertubi-tubi. Hahaha, mati kalian! Mbak, lari! Laras keluar duluan dari kolong. Sekuat tenaga dia melawan Nadia. Bagian pelipis mata nampak bercucuran darah terkena serangan kayu. Laras, Hiks, ucapku menangis histeris. Lari Mbak, cari bantuan. Oh, kakiku sulit digerakkan. Semua anggota tubuh rasanya terkena guncangan gempa bumi. Melihat adikku meneteskan darah membuat tubuh lemas tak berdaya. Kalian harus mati. Buk, rasakan ini. Hahaha. Berhenti. Keberanian muncul begitu saja ketika Nadia mau memukul kepala Laras yang sudah terjatuh di tanah. Tubuhku seakan mengumpulkan tenaga memeluk Nadia dari belakang supaya dia tidak bisa bergerak sesukanya. Ah, lepaskan, lari. Laras, lari. Enggak, Mbak, saya yang pergi. Biar nenek gayung ini aku yang lawan. Enggak, Mbak saja yang pergi. Biar nenek gayung ini aku yang lawan. Pergi Laras, kepala kamu berdarah. Cepat cari pertolongan. Haha, kalian akan mati di tanganku. Ah, Nadia mendorongku sampai terjengkang di tanah. Mati kamu, harus mati. Mata Nadia menatap nyalang. Bibirnya tersenyum bengis. Dia terus bergerak mendekat, mengacungkan kayu siap menghabisi. Oh, Buk, Mbak, jerit Laras. Ah, Laras, Hiks, adikku seketika tak sadarkan diri. Dalam pelukanku, bagian punggungnya terkena pukulan akibat melindungiku. Hahaha, sekarang giliran kamu, Ella. Mataku terpejam memeluk Laras, pasrah jika harus mati di tangan Nadia. Air mata jatuh, teringat emak dan Zahwa. Pasti mereka teramat bersedih kalau aku dan Laras harus mati dalam kondisi tragis. Lepaskan, Duren! Bagaikan malaikat penolong, Rapli dan beberapa bapak-bapak petani yang membawa cangkul datang menyergap Nadia. 4 orang pria terus memeganginya. Mereka sampai kewalahan. Pak, tolong cari tambang. Pria paruh baya segera berlari mencari tambang. Aku arahkan masuk ke dapur untuk mengambil tambang di dekat kompor gas. Beberapa menit kemudian tambang berhasil didapatkan dengan sigap. 4 orang pria mengikat tangan dan kaki Nadia supaya tidak bersikap anarkis lagi. Ella, kamu gak apa-apa? Aku menggeleng. Adikku Rap, tolong panggilkan ambulans. Ya Allah, tenang Ella, aku akan segera menelepon ambulans. Rapli segera menghubungi ambulans dan menelepon polisi. Dia menyobek bagian lengan baju. Robekan kain digunakan untuk menyumbat pendarahan di pelipis Laras. Beberapa warga mulai berdatangan karena salah satu bapak yang tadi menolong segera mencari bantuan. Mereka membopong adikku ke ruang tamu untuk menunggu ambulans datang. Minum dulu, lah. Aku genggam secangkir air putih dengan tangan gemetar dan berlumuran darah. Rapli menahan supaya cangkir tak jatuh. Air berhasil membasahi kerongkongan, sedikit menenangkan jiwaku yang sedang kalut. Astagfirullah. Emak, Hiks, aku jatuh di pelukan emak, meluapkan segala ketakutan. Ya Allah, apa yang terjadi, Ndok? Laras, Mak. Hiks, tak sanggup menjelaskan semuanya. Dada begitu sesak, bibir rasanya membeku melihat kondisi Laras yang tak sadarkan diri, dipenuhi lebam dan darah. Demi menyelamatkan aku, Laras rela mengorbankan hidupnya. Ella, ada apa ini, lah? Tanya Mas Ilyas di ambang pintu. Ketika melihat muka Mas Ilyas, seketika emosiku tersulut. Tangan mengepal, mata melotot, semua karena dia tak becus mengurus istri sampai membahayakan keluargaku. Plak! Apa yang kamu lakukan pada Nadia, Mas? Sampai dia menyerang keluargaku. Apa yang kamu lakukan, hah? Tanyaku histeris. Lihat istrimu, Mas, dia gila. Aku tunjuk Nadia yang sedang
duduk di lantai dijaga beberapa warga. Nadia terus meraung, menangis sambil tertawa. Adikku terluka karena dia. Hiks, tubuhku luruh ke lantai. Maaf lah, Mas tidak tahu bisa seperti ini. Mas Ilyas berusaha menyentuh tanganku, namun segera aku hempas. Istighfar, Dok, istighfar. Di tengah jerit dan tangis, mobil ambulans datang. Disusul para polisi, tenaga medis bergegas membawa adikku. Polisi memborgol Nadia dan menggiringnya masuk ke mobil. Mas Ilyas nampak kebingungan. Memang dia suami tidak perhatian pada istrinya, sampai tidak peka kalau kondisi jiwa istrinya tidak baik-baik saja. Pasti ada tekanan batin yang dirasakan Nadia, sampai dia lepas kendali bertingkah bagai orang gila. Maaf Bu, harap tunggu di luar, cegah suster ketika aku memaksa masuk ke UGD. Duduk Dok, tenang. Benar kata emak Ela, tarik napas dan tenangkan diri. Insya Allah adikmu baik-baik saja. Tapi Laras kena pukulan kayu di bagian punggung. Aku khawatir dia kenapa-napa. Jangan bicara seperti itu. Berdoalah semoga adikmu tidak mengalami luka yang parah. Bersihkan tanganmu Ela, sambungnya. Rapli menyodorkan tisu basah untuk membersihkan darah Laras yang hampir mengering di tanganku. Dia tahu aku tak mau beranjak meninggalkan UGD, sehingga berinisiatif membeli tisu. Biar Mas bantu lah, tidak usah lah. Maaf, Mas sama sekali tidak tahu dia bisa kayak gitu. Setahu Mas dia pergi ke pasar. Halah, omong kosong. Bener lah, Mas gak bohong. Aku gak peduli Mas. Sudah yang kedua kali Mas melukai keluargaku. Pertama Zahwa, dia sampai masuk penjara. Kedua Laras, harus dilarikan ke rumah sakit. Semua karena Mas sudah menghadirkan Nadia dalam hidupku. Maaflah, pergi dari sini. Urus istri kamu, ajari dia supaya tidak berbuat gila. Biarkan Mas di sini lah, Mas mau menemani kamu. Pergi. Sudahlah Yas, lebih baik kamu pergi dulu, kasihan Ela. Dia masih terguncang psikisnya. Biarkan Ela menenangkan diri. Diam kamu Rapli, gak usah ikut campur. Mas yang harusnya diam, cepat pergi atau aku laporkan polisi. Baiklah lah, tenangkan dirimu lah. Mas janji akan memberikan hukuman yang setimpal pada Nadia. Aku gak peduli, cepat pergi. Mas Ilyas meninggalkanku dengan raut lesu dan penuh rasa bersalah. Batinku berbisik untuk tidak menyalahkan Mas Ilyas. Sebenarnya Nadia lah yang salah. Dia sudah kehilangan akal. Pasti dendam dan frustasi terhadap obsesinya yang gagal membuat dia tidak bisa mengontrol diri. Sudah, tenanglah Ela, bujuk Rapli. Entah bagaimana ceritanya Rapli bisa tiba-tiba ada di sampingku. Dia datang di waktu yang tepat. Semesta telah menolongku melalui perantara Rapli. Terlambat 1 menit saja mungkin aku sudah habis di tangan Nadia. Dok, bagaimana kondisi adik saya? Akhirnya dokter keluar. Dia tidak langsung menjawab pertanyaanku, hanya menampilkan ekspresi yang sulit diartikan. Dok, cepat katakan, bagaimana kondisi adik saya? Teriakku tak sabar. La, sabar, ujar Rapli. Rasa khawatirku sudah memuncak. Tak bisa bersabar kalau terjadi apa-apa dengan Laras. Aku tak bisa memaafkan diri sendiri. Aku akan mengutuk diri yang tidak berguna sebagai kakak.